Pemanis buatan merupakan jenis pemanis sintetis yang tidak terdapat dari alam. Pemanis ini sering dijumpai di makanan dan minuman yang dijual di pasaran. Tahukah Anda bahwa ada berbagai macam jenis pemanis buatan yang sering dipakai produsen makanan dan minuman ke dalam produknya? Sehingga jika kita terus mengkonsumsinya, maka akan berakibat buruk untuk tubuh kita. Salah satunya dapat memicu penyakit komplikasi. Untuk itu, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa saja jenis dan dampak buruk akibat mengkonsumsi pemanis buatan. Ikuti terus video saya sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tidak lupa like dan subscribe. Terima kasih. Halo teman semua, kembali lagi bersama saya di channel Bundan Firda. Pada video kali ini saya akan memberikan penjelasan mengenai jenis pemanis buatan yang sering dipakai oleh produsen makanan dan minuman serta efek buruk jika dikonsumsi secara ketergantungan. Makanan dan minuman yang beredar di Indonesia tidak terlepas dari peran bahan tambahan pangan atau BTP. Bahan tambahan pangan atau BTP adalah bahan atau campuran bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan, seperti bahan pewarna, pengawet, penyedap rasa, anti gumpal, pemucat, dan pengental. Menurut Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, BTP yang paling banyak digunakan oleh produsen makanan dan minuman adalah pemanis, pengawet, dan pewarna. Bahan tambahan pangan seperti pemanis buatan banyak digunakan oleh industri makanan untuk menciptakan rasa manis yang sama, bahkan lebih tinggi dengan jumlah yang lebih sedikit dibandingkan dengan penggunaan pemanis alami. Dampak negatif langsung yang dapat dirasakan dari kandungan minuman dan makanan tersebut antara lain sakit kepala atau migrain, mulut kering, mual, muntah, diare, dan kanker kandung kemih. Untuk itu, kita harus berhati-hati terhadap makanan atau minuman yang mengandung pemanis buatan. Menurut beberapa penelitian, bahaya pemanis buatan dapat mempengaruhi kesehatan yang sangat signifikan. Pemanis buatan sudah banyak ditemui tak hanya dalam minuman dan makanan, tetapi juga jajanan cemilan anak di sekolah. Pemanis buatan memang berfungsi sebagai pengganti gula alami, sebagai bahan tambahan. Terlebih semakin banyak industri makanan dan minuman dengan berbagai varian rasa termasuk rasa manis. Sebagai orang yang bijak menginginkan tubuh agar tetap sehat, maka harus terus berperan untuk menjaga kesehatan. Perlu sekali mengetahui bahan-bahan pemanis buatan yang sering digunakan dalam produk makanan atau minuman yang terdapat pada kemasan. Ada beberapa jenis pemanis buatan yang penggunaannya masih terhitung aman untuk dikonsumsi, seperti yang pertama, aspartam. Aspartam adalah bahan pemanis buatan yang paling banyak digunakan oleh produsen makanan. Maklum saja, pemanis yang satu ini sangat umum digunakan di dalam produk makanan, minuman, dan farmasi. Aspartam memiliki rasa manis 200 kali gula pasir dengan nilai kalori sebesar 4 kalori per gram. Aspartam begitu dekat dengan dunia anak-anak karena bisa ditemui pada permen karet, sereal sarapan, agar-agar, hingga minuman bersoda. Konsumsi aspartam yang berlebihan bisa memicu terjadinya obesitas karena menghambat aktivitas enzim usus dari fosfat alkali ke dalam tubuh. Tak hanya itu, pemanis buatan ini juga bisa menyebabkan kanker dan tidak baik dikonsumsi oleh ibu hamil karena akan mengganggu fungsi metabolisme janin saat lahir. Meski oleh beberapa peneliti mengatakan bahwa mengkonsumsi aspartam dalam jumlah yang relatif kecil adalah aman, namun untuk ibu hamil tetap tidak dianjurkan untuk tidak mengkonsumsi lebih dari 1 ons per hari. Yang kedua, sakarin. Sakarin merupakan pemanis buatan yang paling banyak digunakan oleh produsen baik industri skala besar maupun untuk industri rumahan. Dengan kadar rasa manis 300 kali lebih manis daripada gula pasir, sehingga terasa sangat manis sampai-sampai bagi orang yang lidahnya sangat peka akan langsung bisa mengenali bahwa makanan atau minuman tersebut mengandung pemanis buatan jenis ini. Bahan ini telah digunakan sebagai pemanis tanpa kalori pada makanan dan minuman selama lebih
lebih dari 100 tahun. Sakarin banyak digunakan saat terjadi kelangkaan gula pada saat Perang Dunia Kedua, khususnya di Eropa. Pemakaian sakarin dalam sekali penyajian makanan olahan tidak boleh melebihi 300 mg, sedangkan minuman tidak boleh lebih dari 4 mg atau 10 ml cairan. Sakarin digunakan dalam berbagai makanan dan minuman bebas kalori, mulai dari makanan panggangan, selai, permen karet, buah kalengan, permen, taburan pencuci mulut, dan saus salad, serta produk kosmetik, vitamin, dan farmasi. Penggunaan pemanis sakarin yang berlebihan bisa menyebabkan epilepsi, fotosensitif, kanker, masalah lambung, hingga memicu detak jantung yang bergerak tidak normal. Yang ketiga, sakralosa. Sukralosa adalah pemanis buatan non-kalori. Tingkat kemanisan sukralosa diperkirakan mencapai 320 hingga 1000 kali gula pasir, 2 kali sakarin, dan 3 kali aspartam. Pemanis buatan ini juga dapat diketahui dari munculnya efek pahit setelah mengkonsumsinya, dan termasuk ke dalam jenis pemanis buatan yang masih baru, sehingga belum ada penelitian yang mengatakan secara langsung bahwa pemanis ini berbahaya apabila dikonsumsi oleh ibu hamil. Pemanis ini bisa ditemukan di dalam sereal, minuman diet. Bahan ini juga bisa digunakan pada makanan yang dipanggang, diopen, atau digoreng. Kesuksesan sukralosa secara komersial disebabkan karena kelebihannya dalam hal rasa, kestabilannya setelah diolah, dan keamanannya dibandingkan pemanis buatan lainnya yang rendah kalori. Untuk penderita obesitas, sukralosa mampu meningkatkan kadar insulin dan glukosa. Yang keempat, natrium siklamat. Natrium siklamat adalah senyawa kimia yang sering digunakan sebagai pemanis buatan dengan kadar kemanisannya hingga 30 sampai dengan 50 kali lebih tinggi daripada gula pasir. Natrium siklamat seringkali digunakan bersamaan dengan pemanis buatan lainnya, khususnya sakarin. Campuran 10 bagian siklamat dengan 1 bagian sakarin dapat menghilangkan rasa aneh yang dapat dirasakan oleh kedua pemanis ini. Natrium siklamat tidak semahal pemanis buatan lainnya dan tetap stabil harganya jika dipasarkan. Siklamat pertama kali ditemukan pada tahun 1937 di Universitas Illinois oleh seorang mahasiswa pasca sarjana yang bernama Michael Speda. Speda sedang membuat sintesis obat anti demam. Ia meletakkan rokoknya di kursi laboratorium, dan saat ia mulai menghisap rokok itu lagi, ia menemukan rasa manis siklamat. Yang kelima, asesulfat. Asesulfat adalah pemanis buatan non-kalori yang disebut juga dengan nama asesulfat K. Huruf K di sini merujuk pada simbol kimia yang bernama kalium. Pemanis buatan ini ditemukan secara tidak sengaja pada tahun 1967 oleh ahli kimia Jerman Kurt Klaus yang saat itu bekerja di Holzgas AC yang sekarang bernama Nutrinova. Selain dari kelima pemanis buatan yang sudah saya jelaskan tersebut, semua pemanis lainnya sudah dilarang penggunaannya di Indonesia. Dan dari kelima jenis pemanis buatan tersebut telah banyak dipakai oleh produsen makanan dan minuman untuk produk mereka. Sama seperti gula, pemanis buatan juga mempunyai efek buruk kalau dikonsumsi secara berlebihan. Bahkan efeknya bisa lebih menakutkan daripada gula pasir. Berikut ini ada beberapa efek buruk yang ditimbulkan jika mengkonsumsi pemanis buatan oleh orang dewasa jika dilakukan secara ketergantungan. Yang pertama, dapat menyebabkan lapar terus. Seseorang yang sering mengkonsumsi pemanis buatan dapat menyebabkannya lapar terus. Hal tersebut karena asupan pemanis buatan yang berlebih lama-kelamaan akan mematikan sistem nafsu makan. Jika hal tersebut dibiarkan, maka metabolisme tubuh bisa terganggu, dan saat itu terjadi, maka produk hormon insulin terganggu sehingga akan merasa selalu lapar walaupun sudah makan banyak. Yang kedua, dapat menyebabkan kelebihan berat badan atau obesitas. Sama berbahayanya dengan gula, pemanis buatan yang terlalu banyak dikonsumsi bisa membuat tubuh kelebihan lemak pada perut dan lingkar pinggang. Inilah yang membuat banyak orang berisiko mengalami obesitas. Dalam sebuah studi kedokteran yang menangani penyakit ini telah meneliti perubahan drastis pada laki-laki dan perempuan yang mengkonsumsi pemanis buatan selama 7 sampai dengan 8 tahun. Yang ketiga, dapat menyebabkan sakit kepala,
pusing, kembung, mual, diare, hingga masalah pencernaan. Orang yang mempunyai tubuh yang sensitif terhadap bahan pemanis buatan, maka akan langsung mengalami efek negatif dari bahan ini, seperti sakit kepala, pusing, kembung, mual, diare, hingga masalah pencernaan. Efek samping ini bisa menumpuk dari waktu ke waktu dan menyebabkan penyakit yang lebih serius seperti komplikasi. Yang keempat, dapat menyebabkan resiko sindrom metabolik. Sindrom metabolik adalah masalah kesehatan yang disebabkan oleh terganggunya sistem metabolisme. Sindrom metabolik ini umumnya membuat seseorang mengalami gula darah tinggi, tekanan darah tinggi, dan kolesterol tinggi. Jika dibiarkan, ginjal, jantung, hati, dan sistem hormon akan terganggu, sehingga bisa beresiko terkena penyakit stroke secara tiba-tiba. Yang kelima, dapat meningkatkan resiko diabetes tipe 2. Tidak hanya terjadi pada anak-anak, ternyata mengkonsumsi manis buatan dapat meningkatkan resiko diabetes tipe 2. Semakin banyak pemanis buatan yang dikonsumsi, semakin tinggi pula produksi hormon insulin dalam tubuh. Peran insulin sendiri adalah untuk mengubah gula menjadi energi. Namun, jika berlebihan, tubuh akan resisten terhadap insulin. Jika dibiarkan, maka akan mengalami diabetes di kemudian hari. Yang keenam, dapat memicu penyakit komplikasi. Penyakit komplikasi adalah penyakit yang sangat menakutkan, bahkan sangat rentan dengan orang yang sudah berusia lanjut. Bagi Anda yang sedang mengalami penyakit diabetes, jika masih terus mengkonsumsi manis buatan, maka akan memicu munculnya penyakit komplikasi. Penyakit komplikasi tersebut menyangkut hipertensi, penyakit jantung, kebutaan, bahkan kanker. Yang ketujuh, dapat mengalami darah tinggi. Mengkonsumsi manis buatan berlebih dan ketergantungan maka akan mengganggu fungsi jantung untuk memompa darah. Selain itu, juga bisa meningkatkan tekanan darah dan membuat hati membuang lemak menuju aliran darah. Jika dibiarkan, maka akan berisiko mengalami pengerasan arteri sehingga bisa mengalami timbulnya sakit jantung. Seseorang yang tidak mengkonsumsi gula pasir bukan berarti tetap leluasa mengkonsumsi makanan dan minuman manis, apalagi jika cara kita mengkonsumsinya dengan jumlah yang berlebih dan ketergantungan, sehingga malah dapat menyebabkan dan memicu penyakit lain yang lebih serius, sebab tubuh manusia tidak bisa mengenali zat yang terkandung di dalam pemanis buatan, sehingga bisa munculnya gangguan metabolisme di dalam tubuh. Oleh sebab itu, ada baiknya kita selalu bijak untuk mengkonsumsi pemanis buatan, dan akan lebih baik jika kita mengkonsumsi manis alami yang bisa kita dapatkan dari sayur atau buah-buahan daripada mengkonsumsi pemanis sintesis. Itulah jenis pemanis buatan yang beredar di masyarakat. Berikut efek buruk jika dikonsumsi oleh orang dewasa secara berkelanjutan. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Terima kasih.